Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memasukkan perintah maupun ekspresi. Jadi kita fokus di ini command window-nya. Ini saya perbesar di command window dan bagian command history maupun workspace-nya. Ini 3 window ini yang penting yang perlu kita perhatikan dalam membuat program. Nah, bagaimana cara masukkan command ya? Ini kita tunggu dulu sampai dia muncul prompt seperti ini. Coba kita masukkan misalnya command kasih angka 3 misalkan. Ini muncul ans 3, berarti dari workspace nya muncul variabel transfer dengan nilainya 3. Coba kita tulis sekarang misalkan 4, transfernya akan menjadi 4, jadi variabel ans akan tertimpa menjadi 4. Kalau kita salah masukkan, misalkan kita sembarang huruf, misalkan ini SDS gitu, ini akan muncul error. Nah, ini berarti variabel SDS itu tidak merupakan fungsi atau function. Jadi SDS ini bukan merupakan function yang ada di dalam MATLAB-nya, maka ini muncul error, yaitu undefined function, fungsi yang tidak terdefinisi atau tidak didefinisikan. Kemudian kita bisa kembali lagi, kita munculkan perintah komen-komen yang telah kita isi sebelumnya itu dengan cara memencet tanda panah ke atas. Saya coba ini, saya pencet tanda panah ke atas di keyboardnya, dan akan muncul SDS. Jadi saya pencet 1 kali tombol tanda panah ke atas, berarti ini adalah perintah sebelumnya. Pencet 2 kali berarti sebelum, berarti 4. Jadi yang pertama ini SDS, kemudian saya pencet lagi tanda panah ke atas di keyboard, akan muncul 4. Kalau saya pencet tombol lagi tanda panah ke atas, itu nanti akan muncul 3. Jadi ini kita bisa munculkan yang di command history ini. Yang pertama kita bisa ini klik, kemudian kita drag kayak yang video sebelumnya, atau kita menggunakan tanda panah yang ada di keyboard. Tanda panah ke atas berarti adalah perintah sebelumnya, kalau tanda panah ke bawah berarti setelahnya. Misalkan ini sampai 3, tadi saya pencet tanda panah ke atas sampai 3 kali. Pertama muncul ini, kedua muncul 4, ketiga muncul 3. Sekarang saya pencet panah di keyboard ke bawah. Nah, ke bawah berarti dia setelahnya. Setelah 3 adalah 4. Dan setelah 4 kalau saya pencet lagi itu muncul SDS. Nah, itu fungsi tanda panah di keyboard atas bawah. Jadi itu untuk memudahkan kita untuk mengeksekusi atau mengcopy perintah sebelumnya. Tanda panah ke atas sebelumnya, kalau tanda panah ke bawahnya, dan seterusnya. Ini jadi selain menggunakan command history, kita bisa menggunakan tanda panah ke atas. Nah, misalkan ini saya tanda panah keempat, kalau mau mengeksekusi ya tinggal pencet enter. Nah, ini akan muncul sama dengan yang atas, adalah error. Kalau saya tanda panah ke atas, misalkan saya muncul di angka 3, kita enter, berarti dia dieksekusi oleh MATLAB. Nah, jadi ans, variabelnya menjadi 3. Nah, kemudian kalau kita pengen membersihkan layar command window-nya, kita bisa pencet CLC. CLC berarti clear screen. Nah, ini menjadi bersih lagi, tetapi command history maupun workspace-nya itu masih tersimpan. Jadi answer yang terakhir tadi kan 3. Nah, ini tidak muncul di sini, tapi apa yang kita tulis yang disimpan dalam workspace-nya itu apa yang disimpan oleh MATLAB itu bisa muncul di sini dengan menggunakan CLC. Nah, kalau pengen menghilangkan workspace-nya, kita mendelete supaya workspace-nya 0, kita bisa menggunakan clear all. Kita ketik clear all. Nah, nanti di workspace-nya itu akan hilang. Nah, ini hilang. Jadi posisi ini itu memori MATLAB itu bersih dari variabel yang kita berikan, kosong. Nah, kalau pengen menghilangkan command history ya tinggal klik kanan,
kemudian clear common history. Nah, bersih lagi, baik workspace bersih, common history bersih, dan common window bersih, karena sudah kita clear all untuk menghilangkan memori yang ada di ini workspace nya. Kemudian history juga kita hapus, dan juga kita sudah tadi menggunakan CLC untuk menghilangkan atau membersihkan layar di command window nya. Nah, kemudian kita contohkan, kita buat komputer untuk menghitung 8 bagi 9. 8 bagi 9 kita menggunakan yang slash. Dengan 8 bagi 9, simbolnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini muncul di workspace-nya tersimpan dalam variabel answer ini 0,8889. Nah, jadi dengan command window ini langsung tereksekusi perintahnya. Nah, defaultnya pada MATLAB itu di belakang koma itu ada 4 digit atau 4 desimal setelah koma, kecuali kalau hasilnya integer itu maksudnya angkanya bulat baik positif maupun negatif, maka dia akan menampilkan fullnya. Misalkan 10 bagi 2. Nah, karena dia merupakan integer ya menampilkan hasilnya. Demikian pertemuan yang kedua, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.